Selamat sore Selamat sore semuanya. semuanya. Kami Kami dari dari kelompok kelompok 4 4 akan akan mempresentasikan mempresentasikan laporan laporan penelitian penelitian pengembangan pengembangan sistem sistem informasi informasi akademik akademik Siakat Siakat yang yang disusun disusun oleh oleh kelompok kelompok 4 4 program program studi studi sistem sistem informasi informasi Universitas Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Palangkaraya Palangkaraya 2025. 2025. Next, Next, yang yang beranggotakan beranggotakan anggota anggota kelompok kelompok Lucy Lucy Lestari, Lestari, Iska Iska Sapitri, Sapitri, Nurul Nurul Aziza, Aziza, Tiara Tiara Sintian Sintian Nugrahana, dan Nugrahana, dan Ahmad Ahmad Zaini. Zaini. Selanjutnya Selanjutnya dilanjutkan oleh dilanjutkan teman oleh saya. teman saya. Di sini Di ada sini ada pendahuluan pendahuluan yang yang terdiri terdiri dari dari latar latar belakang, belakang, pengembangan pengembangan teknologi teknologi informasi, informasi, mendorong mendorong digitalisasi digitalisasi aktivitas aktivitas akademik, akademik, yaitu yaitu ada ada pendaftaran, pendaftaran, jadwal, jadwal, dan dan pengolahan pengolahan nilai nilai untuk untuk efisiensi. efisiensi. Masalah Masalah sistem sistem dari dari latar latar belakang belakang ini ini adalah adalah kendala kendala siapat siapat yang yang ada, ada, yaitu yaitu kesalahan kesalahan input input data, data, keterlambatan keterlambatan proses, proses, dan dan tampilan tampilan yang yang kurang kurang efisien. efisien. Tujuan Tujuan penelitian penelitian dari dari latar latar belakang belakang ini ini adalah adalah pengembangan pengembangan dan dan penyempurnaan penyempurnaan siapat siapat yang yang sudah sudah ada ada untuk untuk meningkatkan meningkatkan kinerja kinerja dan dan kemudahan kemudahan penggunaan penggunaan dalam dalam pencatatan pencatatan nilai. nilai. Next. Next. Selanjutnya Selanjutnya di di sini sini ada ada rumusan rumusan masalah masalah dan dan tujuan tujuan penelitian. Rumusan masalah Rumusan masalah utama utama yaitu yaitu yang yang pertama pertama adalah ada bagaimana bagaimana siapat siakat digunakan digunakan saat saat ini ini untuk untuk pencatatan pencatatan nilai. nilai. Yang Yang kedua, kedua, apa apa kendala kendala atau atau kelemahan kelemahan dalam dalam pengolahan pengolahan dan penyimpanan nilai. penyimpanan Yang nilai. ketiga, Yang ada ketiga, ada bagaimana tingkat keamanan data siakat dan langkah peningkatannya. Dan yang terakhir ada bagaimana upaya pengembangan sistem untuk efektivitas dan efisiensi. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengetahui penggunaan siakat saat ini. Yang kedua ada mengidentifikasi kendala dan kelemahan pengolahan nilai. Yang ketiga ada menilai tingkat keamanan data dan merumuskan perlindungan. Dan yang terakhir ada mengembangkan sistem untuk meningkatkan efektivitas dan kemudahan. Next. Manfaat penelitian ini adalah bagi perguruan tinggi untuk memasukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja siapat, terutama dalam pengolahan nilai yang lebih aman bagi dosen dan staf akademik, memudahkan dan mempercepat proses penginputan nilai, serta meminimalkan kesalahan data bagi mahasiswa. Akses informasi nilai yang cepat, akurat, dan transparan tanpa menunggu lama. Dan yang terakhir ada bagi peneliti selanjutnya menjadi referensi dasar untuk pengembangan sistem informasi dan peningkatan keamanan data akademik di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Zaini. Selanjutnya untuk bab kedua, pembahasan mengenai landasan teori dari sistem informasi merupakan kesatuan komponen yang mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk pengambilan keputusan dalam pendidikan, hukum, administrasi, keamanan. Lalu siakat merupakan sistem berbasis TI untuk administrasi akademik terintegrasi seperti KRS, nilai, jadwal, dan laporan, memungkinkan akses data cepat bagi semua pihak. Kemudian keamanan data untuk melindungi kerahasiaan dan ketersediaan data. Data nilai bersifat rahasia dilindungi melalui password dan hak terbatas. Yang terakhir pengembangan sistem. Penyempurnaan sistem yang sudah ada, bukan selalu membuat baru, untuk meningkatkan kinerja, efektivitas pencatatan nilai, dan keamanan data. Halaman berikutnya. Untuk bab yang ketiga, pembahasan tentang metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami proses kerja siakat dan interaksi pengguna di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Untuk jenis dan lokasi, jenis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berlokasi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Bisnis dan Informatika. Subjek penelitian, ketua program studi bertanggung jawab atas input dan validasi nilai. Kemudian dosen mata kuliah, pengisi formulir nilai manual. Kemudian mahasiswa untuk menggunakan sistem dan responden kuesioner. Selanjutnya, pada siapa? Baik, di sini kita masukkan pengumpulan dan analisis data. Nah, di sini kami melakukan dengan wawancara langsung, yaitu dilakukan dengan Kaprodi dan dosen FPI untuk mengetahui proses input nilai, mekanisme laporan, dan kendala sistem. Lalu ada kuesioner online disebarkan kepada mahasiswa mengenai kemudahan penggunaan, kecepatan akses, dan keamanan data siakat. Lalu ada analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan, mendeskripsikan, dan menarik kesimpulan. Lalu di sini juga ada observasi, tetapi observasi langsung terhadap sistem tidak dapat dilakukan karena bersifat privasi dan terbatas pada pihak tertentu. Lalu kita masuk ke hasil wawancara dan kendala. Dari wawancara terbuka itu yang pertama ada prosedur input nilai. Caranya dosen menyerahkan nilai manual DPNA atau lembar penilaian kepada Kaprodi. Kaprodi kemudian menginput nilai tersebut ke siakat. Prosesnya cukup kesalahan input dan keterlambatan. Karena biasanya banyaknya mata kuliah dan mahasiswa. Lalu ada kendala utama, yaitu jaringan internet lambat dan banyaknya pengguna yang mengakses siakat bersamaan, menyebabkan proses input nilai menjadi lambat atau error. Lalu fitur yang dibutuhkan, Kaprodi SI mengusulkan fitur hak akses langsung bagi dosen untuk input nilai, sementara Kaprodi Manajemen menyarankan peningkatan kapasitas siakat. Lalu ada penilaian keamanan. Semua responden menilai keamanan siakat cukup baik, dilindungi observer terpasang. Nah, peningkatan tetap disarankan seiring pertumbuhan data. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya di sini hasil wawancara tertutup yang dilakukan langsung dengan Kaprodi Sistem Informasi, Kaprodi Manajemen, dan dosen pengaku. Namun di sini kami memberikan 3 pertanyaan, dan pertanyaan untuk dosen dan Kaprodi itu pertanyaannya berbeda karena di sini dosen itu berinteraksi langsung dengan siakat dan maksudnya Kaprodi, sedangkan dosen tidak berinteraksi langsung. Berdasarkan gambaran hasil wawancara kami dengan Kaprodi mengenai penilaian terhadap siakat, yaitu next. Yang pertama itu mengenai tampilan angka-angka, kedua Kaprodi menilai tampilan siakat saat ini mudah dipahami dan user friendly atau ramah pengguna. Selanjutnya proses input data. Kaprodi mengatakan proses input data nilai tidak rumit dan efisien oleh kedua Kaprodi. Selanjutnya fitur laporan. Fitur laporan akademik menangkap nilai dianggap sangat membantu administrasi dan evaluasi akademik. Next. Selanjutnya di sini hasil wawancara dari dosen pengampu mata kuliah. Di sini ada gambarannya, yaitu next. Yang pertama yaitu cara kerja sistem siakat.
dosen belum memahami cara mengenai kerja sistem siakat karena menurut hasil wawancara kami, dosen itu tidak berinteraksi langsung dengan siakat. Selanjutnya itu proses pencatatan nilai. Di sini proses pencatatan nilainya tidak rumit, di mana dilakukan melalui kaprodi atau admin, dianggap tidak rumit dan mudah dilakukan. Selanjutnya yaitu perlu diberikan akses langsung ke siakat. Nah, di sini kemarin dosennya sempat mengatakan bahwa untuk kedepannya bisa ditambahkan fitur pengembangan di mana pengguna seperti dosen mata kuliah bisa mengakses dan mengisi nilai secara mandiri langsung ke dalam siakat tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Hasil kuesioner mahasiswa dashboarder 12 orang. Di sini kuesioner mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap siakat. Jadi di sini 91,7% nilai akses nilai mudah. Sebagian besar responden menilai siakat mudah digunakan untuk mengakses informasi nilai. Selanjutnya, keakuratan data 83,4%. Tingkat kepercayaan di informasi nilai yang ditampilkan di siakat dianggap akurat. Lalu perlu peningkatan kecepatan 91,6%. Mayoritas setuju bahwa sistem perlu ditingkatkan dari sisi kecepatan dan responsivitas. Lalu 91,7% kebutuhan notifikasi responden sangat membutuhkan fitur tambahan seperti notifikasi pengumuman nilai baru, dan kemudian 50% kendali sistem gangguan error. Sebagian besar responden memberi nilai 4 dan 5 menandakan sistem stabil, namun masih terdapat 16,7% responden yang mengalami gangguan ringan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan kecil untuk menjaga kestabilan server dan performa sistem. Next. Di sini kita masuk ke kesimpulan dan saran pengembangan. Kesimpulan, siakat UPN sudah berjalan baik, tampilan mudah, keamanan cukup, namun adalah jaringan lambat dan alur kerja kurang efisien karena nilai masih terpusat melalui kaprodi. Di sini mahasiswa menilai sistem sudah membantu, tetapi sangat mengharapkan peningkatan kecepatan, akses dan penambahan fitur interaksi seperti notifikasi nilai. Jadi saran pengembangan, poin pertama peningkatan server. Pengelolaan sistem harus menambah kapasitas server agar akses siakat lebih cepat dan stabil. Poin kedua, hak akses dosen. Tambahkan fitur hak akses bagi dosen pengampu untuk menghitung nilai secara langsung, meningkatkan efisien proses. Selanjutnya fitur notifikasi. Tambahkan fitur notifikasi nilai untuk mahasiswa agar informasi lebih cepat dan transparan. Sekian presentasi dari kami.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.